Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Wal- kelompok 8. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan materi dari bab 6 dari mata kuliah etika profesi tentang intellectual property atau kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putra Edi Mardika. Kemudian ada Farel Raditya Wicaksono. Dan kemudian yang terakhir ada Nadia Gita Tiffany. Nah, topik ini menurut kami sangat menarik karena berkaitan dengan dunia digital yang makin berkembang, di mana karya, ide, dan inovasi itu punya nilai yang luar biasa besar. Nah, namun sayangnya banyak orang masih belum memahami pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Nah, lewat presentasi ini, kami itu akan mencoba membahas mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, sampai tantangan dan solusinya di Indonesia. Nah, kami harap setelah mendengarkan presentasi ini, teman-teman tuh bisa lebih menghargai karya orang lain dan juga tahu bagaimana cara melindungi hasil karya sendiri. Nah, karena sekarang di era digital tuh apapun yang kita buat itu bisa, baik itu tulisan, musik, karya seni, atau ide teknologi. Jadi penting banget buat tahu dasar-dasar kekayaan intelektual supaya nggak jadi korban plagiarisme atau pencurian karya. Gitu. Kita masuk ke slide yang pertama, mungkin bisa dijelaskan oleh Nadia. Baik, di Bisa sini di kita next masuk ke slide-nya. baik di sini Udah kan? saya akan menjelaskan di udah. Udah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan Bill Gates, yaitu kita melalui dari kutipan Bill Gates-nya yang cukup menarik, yaitu kekayaan intelektual memiliki masa simpan seperti buah pisang. Nah, kutipan ini sederhana tapi punya makna yang dalam banget. Nah, Bill Gates ini menyampaikan bahwa ide, inovasi, dan karya cipta itu mempunyai nilai tinggi, tetapi nilainya bisa cepat hilang kalau tidak dijaga. Nah, sama seperti buah yang cepat busuk, kalau tidak disimpan dengan baik, karya karya intelektual juga bisa kehilangan makna atau dicuri kalau tidak dilindungi. Nah, disinilah pentingnya kesadaran tentang intellectual property supaya setiap inovasi yang muncul tetap punya nilai ekonomi dan hukum yang jelas. Slide berikutnya. Nah, di sini ada kasus pembukanya. Contohnya si novel dengan AMSC. Dan sekarang kita masuk ke kasus pembuka, yaitu kasus antara Sinovel atau perusahaan energi asal Tiongkok dan Amerika Superdoktor atau AMSC. Sinovel ini terbukti mencuri kode sumber dan perangkat lunak milik AMSC yang membuat perusahaan asal Amerika itu kehilangan kontrak. Nah, besar senilai ratusan juta dolar. Bahkan nilai sahamnya turun sampai 85%. Dan kasus ini jadi pelajaran penting bahwa pelanggaran kekayaan intelektual bisa menyebabkan kerugian luar biasa, bukan cuma bagi perusahaan, tapi juga bagi inovator dan pencipta di baliknya. Nah, lanjut, lewat kasus ini kita bisa melihat bahwa kekayaan intelektual ini bisa sekedar teori hukum, tetapi benar-benar punya dampak ekonomi dan sosial. Apalagi di era global sekarang, ketika data, algoritma, dan software jadi aset paling berharga, ancaman pencurian atau plagiarisme makin tinggi. Jadi perlindungan terhadap hak intelektual ini bukan cuma formalitas, tapi kebutuhan untuk menjaga keadilan dan kemajuan teknologi di dunia digital. Slide selanjutnya. Enggak, ini aja yang kanan. Hmm, Ini relevansi satunya. Dijadiin satu tadi, dua, ada jadiin satu. Oke, kalau
Bahkan dengan situasi sekarang ini, kekayaan intelektual semakin penting karena teknologi berkembang sangat cepat. Setiap hari ada inovasi baru atau mulai dari aplikasi desain sampai konten digital. Tapi di sisi lain, pelanggaran hak cipta juga semakin marak. Banyak orang dengan mudah mengunduh atau mengedit dan meniru karya orang lain tanpa izin. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap intelektual properti menjadi kunci agar setiap ide tetap punya nilai pengakuan. Dan intinya, tanpa perlindungan kekayaan intelektual, dunia digital akan kehilangan rasa keadilan bagi para pencipta. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini bisa kita pahami sebagai hasil dari pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi dan diakui kepemilikannya. Jadi, setiap seseorang menciptakan sesuatu, baik itu lagu, buku, desain, ataupun inovasi teknologi, maka karya tersebut akan maka karya maka karya tersebut mempunyai nilai yang harus dihargai. Tujuannya tujuan utamanya yaitu dari sistem kekayaan intelektual ini ada 3. Pertama, melindungi hak para penciptanya atau inventor. Kedua, mendorong inovasi kreativitas agar orang-orang terus berkarya. Dan ketiga, memberikan nilai ekonomi serta penghargaan yang adil bagi setiap karya. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farel. Nah, jadi kalau nggak ada perlindungan hukum, orang itu bisa seenaknya meniru karya orang lain tanpa izin. Dan hal itu juga bisa ngebuat para inovator kehilangan motivasi lah untuk menciptakan hal baru. Nah, jadinya kayak sistem kan intelektual ini nih penting banget, nggak cuma buat individu kita, tapi juga buat kemajuan negara secara keseluruhan. Karena eh, kreativitas ini mungkin adalah salah satu pendorong utama ekonomi modern. Nah, tentunya di sini kita masuk ke jenis-jenis kekayaan intelektual. Nah, secara umum ada 3 jenis utama kekayaan intelektual yang paling sering kita baca atau kita temui lah. Nah, pertama itu ada copyright atau yang artinya itu hak cipta, yang dimana hak cipta ini melindungi karya-karya seperti tulisan, musik, film, foto, software, dan desain. Nah, hak cipta ini berlaku selama seumur hidup sampai penciptanya eh, sampai sampai 70 tahun ciptaan dari eh, hak cipta yang dibuatnya. Habis itu yang kedua itu ada paten. Nah, paten itu artinya yang melindungi penemuan baru di bidang teknologi. Misalnya desain desain para desainer ya, misalnya desain iPhone atau algoritma aplikasi. Nah, habis itu yang ketiga ada tradisi secret, yaitu atau artinya rahasia dagang. Kayak seperti resep Coca-Cola atau algoritma Google yang dilindungi tanpa perlu didaftarkan, asal dijaga kerahasiaannya dengan perjanjian tertentu. Nah, 3 jenis ini menunjukkan bahwa kekayaan intelektual bukan cuma tentang karya seni, tapi juga tentang inovasi dan strategi bisnis. Jadi, setiap ide yang punya nilai ekonomi
itu layak untuk dilindungi dan dihormati. Oke, selanjutnya di sini ada uh, perbandingan uh, intelektual ini dari perbandingan global dengan perbandingan yang ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan antara Indonesia dan negara-negara maju, itu perbedaannya jauh banget. Negara-negara global mungkin udah mengikuti standar perlindungan internasional lah, seperti WIPO dan TRIPS Agreement, di mana penegakan hukum cepat dan konsisten. Terus sanksinya juga berat, tapi kesadaran masyarakat terhadap hak cipta juga itu tinggi banget. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya kita tuh udah ada yang punya namanya dasar hukum kayak UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Habis itu ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Tapi walaupun kita udah punya hukum hak cipta ini ya, penegakannya masih berkembang. Ya, belum maju lah kayak negara-negara global. Jadi kesadaran masyarakat di negara kita tuh masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang masih menganggap remeh kayak hal-hal seperti uh, perlindungan tadi ya, kayak ada pembajakan software, musik, habis itu film. Padahal itu tuh bentuk pelanggaran hukum. Ya, untungnya sih pemerintah sekarang udah mulai memperkuat edukasi dan sistem perlindungan lewat DJKI dan Kominfo. Jadi perlahan Indonesia juga sedang bergerak ke arah yang lebih baik dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual. Nah, lanjut selanjutnya, ini ada isu etika kekayaan intelektual. Nah, selain hukum, ada juga sisi etika yang harus kita pahami. Misalnya, meniru atau mengambil ide orang lain tanpa atribusi. Jelas itu merupakan tindakan tidak etis. Ada juga praktik seperti plagiarisme, reverse engineering, atau cyber squatting yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi pemilik aslinya. Ketika ini penting karena hukum saja itu nggak cukup. Ya, paling utama kesadaran pribadi lah, biar bisa uh, paham gitu, hormati orang lain. Kalau dia itu udah salah, nah kayak gitu. Justru di sini ada AI dan hak cipta digital. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang lagi rame banget. Itu kayak karya-karya yang dikasihkan oleh AI. Banyak yang bertanya, siapa pemilik hak cipta kalau karya itu dibuat oleh kecerdasan buatan? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, nah, hanya manusialah yang diakui sebagai pencipta. Jadi hak cipta dari karya yang dihasilkan AI akan jatuh pada pengguna atau pemilik sistem AI tersebut. Isu ini penting karena perkembangan teknologi sudah sedemikian besar dan hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Nah, kayak apa ya? Kasusnya tuh kebohongan, hoax, kayak dari semuanya itu dari AI gitu. Tapi kayak kayak asli. Nah, itu kan itu kita nggak bisa nyalain AI karena AI nggak bisa buat sendiri. Tapi yang ngejalanin sistem AI itu itulah manusia yang yang iseng gitu. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putu Raditya Dika.
Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas konteks Indonesia dalam kekayaan intelektual. Nah, di sini saya akan membahas lembaga yang terkaitnya terlebih dahulu. Nah, di Indonesia itu ada beberapa lembaga yang punya peran penting dalam perlindungan kekayaan intelektual. Misalnya DJKI. Nah, DJKI ini tuh yang mengurus pendaftaran dan penegakan hukum. Em, Terusan yang kedua ada Kominfo. Kominfo ini tuh yang mengawasi pelanggaran di ruang digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Serta ada BSSN yang berperan dalam melindungi data dan rahasia dagang dari ancaman cyber. Nah, sebuah lembaga ini tuh bekerja sama agar hak hak para penciptanya itu bisa tetap terlindungi dan dihargai. Slide berikutnya. Kemudian di slide berikutnya, ini ada tantangan yang dihadapi dari lembaga tadi tuh tentu aja itu masih banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di Indonesia. Misalnya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, tingginya tingkat pembajakan film dan software, serta belum adanya regulasi khusus untuk karya berbasis AI. Nah, semua ini itu menunjukkan bahwa kita tuh masih perlu berbenah, terutama dalam hal edukasi dan penegakan hukum yang konsisten. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di slide yang berikutnya itu ada solusi dan upaya. Nah, beberapa solusi yang bisa dilakukan di sini itu antara lain adalah meningkatkan edukasi tentang kekayaan intelektual di perguruan tinggi agar mahasiswanya itu bisa memahami etika dan hukum yang berlaku. Lalu mendorong kampanye digital etis agar masyarakatnya itu bisa menciptakan dan menggunakan konten secara bertanggung jawab. Nah, selain itu, pemerintah juga tuh perlu berkolaborasi dengan industri kreatif lalu membuat kebijakan yang melindungi inovasi digital. Dengan begitu tuh ekosistem kreativitasnya di Indonesia itu bisa berkembang lebih sehat dan adil. Oke, mungkin lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya itu ada penutup. Terima kasih. Eh, Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, aku mau nanya duluan sih. Siapa nih Tapi yang mau ntar, dulu nih? tapi yang jawab Putu. Betul ya? Oke, jadi menurut Putu, kenapa kekayaan intelektual itu disebut sebagai aset tak berwujud yang paling berharga di era digital ini? Mengapa kekayaan intelektual disebut sebagai aset yang Tak berwujud eh, paling berharga. mungkin karena di era digital itu kan nilai ekonomi itu banyak bergeser dari benda fisik ke ide ya. Contohnya tuh kayak software, desain, atau konten kreatif. Nah, semuanya itu kan bisa menghasilkan keuntungan besar meskipun tidak berbentuk fisik. Nah, jadi mungkin tuh dengan hukum terhadap kekayaan intelektual itu menjadi sangat penting agar pencipta yang ide-ide tersebut tuh tetap diakui dan dihargai. Menurut aku sih itu sih kenapa kekayaan intelektual itu disebut sebagai aset tak berwujud yang paling berharga di Jadi era. dia nggak bentuk fisik ya. Ya kan namanya intelektual sih, nggak mungkin berbentuknya fisik. Karena mungkin intelektual itu kan lebih ke ide gitu kan dia kan kalau intelektual. Mm-mm. Betul, betul. Lanjut pertanyaan kedua ini aku mau nanya ya di pertanyaan kedua ini, Hmm. bagaimana dampak negatif jika masyarakat tuh terus menganggap pelanggaran hak cipta itu hal yang kecil gitu. Apa gimana tadi? Oke, Bagaimana dampak negatif jika masyarakat terus menganggap pelanggaran hak cipta itu hal kecil? Ya, maksudnya itu kayak disepelekan lah gitu pelanggaran hak cipta. siapa yang mau jawab? Terserah, Nadia boleh, Farel boleh yang menjawab. Oke, Ini diskusi. Mau saya jawab? jawab ya. Oke, Oke. oke. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana dampak negatif jika Hmm. masyarakat terus menganggap pelanggaran hak cipta itu kecil? Mm-mm. Nah, jadi menurut saya ini, kalau hal ini dibiarkan dan budaya ini
menghargai karya ini akan hilang. Dan akibatnya, inovator dan kreator ini jadi enggan membuat hal baru karena takut dicuri dalam jangka panjang. Dan kreativitas masyarakat bisa menurun dan ekonomi kreatif sulit berkembang. Dan terutama di negara seperti Indonesia yang sedang membangun industri digital ya. Nah, menurut saya seperti itu. Bagus, bagus. Setuju sih. Setuju sih kalau saya juga. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Siapa? Nadia, apa Udah, ada pertanyaan? tadi saya ada nanya. Kalau ada nih, apakah karya yang dihasilkan oleh AI seharusnya memiliki hak cipta tersendiri? Kenapa iya atau tidak? Apa ya atau Hmm, enggak? Iya, Eh, mungkin ini masih jadi banyak banget perdebatan lah kalau di global, kalau misalnya kenapa AI harusnya memiliki hak cipta sendiri gitu. Kan tadi udah dijelasin AI itu tuh cuman sistem, silakan yang jalanin kan manusia. Jadi AI itu nggak punya eh, ya AI, emang AI ada kesadaran gitu. Dan AI juga ya nggak ada yang jalan AI kalau bukan dari manusia sendiri itu yang gerakin gitu. Nah, jadi ya AI itu nggak bisa dianggap sebagai pencipta. Tapi ada juga sih yang bilang hasil dari sistem AI itu tuh tetap perlu diatur agar tidak menimbulkan konflik hak kepemilikan. Nah, di Indonesia sendiri hukum kayak gitu hanya apa ya? Ya itu tadi dibilang hanya manusia yang sebagai penciptanya. Jadi hak cipta AI itu ya jadi siapa yang gerakin AI-nya lah, siapa yang gunain AI-nya gitu. Dia gunain AI-nya itu benar atau enggak tuh. Kalau dia buat AI-nya aneh-aneh, buat hoax, buat apa, sampai buat AI-nya ngerusak, ya pengguna itu yang salah gitu. Setuju nggak? setuju, setuju, setuju. Masih setuju ya. setuju, setuju. Nah, ya udahlah, cukup nih. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau nanya? Udah, aku udah nanya. Oke. Udah cukup. Cukup. Oke, ya udah. Jadi itu dari seluruh pembahasan kami tadi. eh, saya simpulkan bahwa kekayaan intelektual bukan cuma soal hukum, tapi juga tentang menghargai ide dan karya orang lain. Jadi kalau kita semua bisa sadar siapa yang menggunakan hak cipta tadi, bukan cuma pencipta yang diuntungkan, tapi juga masyarakat dan negara. Karena inovasi itu akan terus tumbuh. Oke, jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sisa 30 detik. Tuh, wah, ya, 30 detik. Buat apa 30 detik? ya. Udah ya.